Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama kita di Wow Channel. Sebelum memulai pembahasan, yuk sama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih pandangan agama mengenai new normal. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sampai saat ini masih membahas terkait new normal untuk menjalani pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19 dari segi kesehatan dalam perspektif Islam. Wasekjen MUI Amir Syah Tambunan mengatakan, umat Islam harus hati-hati dalam memahami istilah new normal baik teks maupun konteks. Menurut beliau, kehati-hatian itu berdasarkan tradisi literasi umat Islam mempelajari Al-Quran yang memiliki beda titik baris apalagi beda huruf punya makna yang berbeda. Menurut beliau, kata new normal bisa sebaliknya jadi tidak normal karena fakta empirik masih belum normal. Oleh sebab itu, menuju new normal harus dimulai dari pemahaman yang normal. Mengutip penjelasan Direktur Regional WHO untuk Eropa, Amir Syah menjelaskan bahwa ada 6 syarat negara menerapkan new normal. Pertama, harus berdasarkan penurunan transmisi angka pasien COVID-19. Menurut beliau, jika transmisi belum terkendali, maka new normal belum dapat dilakukan. Kemudian, yang kedua adalah kapasitas sistem kesehatan sudah mampu mengidentifikasi dan melakukan tes dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah beliau mengatakan new normal harus tetap melakukan pengaturan yang ketat pada tempat maupun komunitas rentan, seperti lansia dan pemukiman padat. Dan kemudian yang keempat adalah pencegahan di tempat kerja dengan menerapkan protokol medis yang ketat. Kelima adalah resiko impor sudah dapat dikendalikan oleh semua pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat mempunyai kesadaran kolektif untuk ikut berperan dan terlibat terutama melaksanakan protokol medis. Amir Syah menerangkan new normal dari pandangan Islam yakni dimulai dari kehidupan normal tidak bisa jika dari kehidupan yang belum normal seperti saat ini. Kehidupan normal dalam Islam terhindar dari situasi darurat. Dalam akidah fikih, menghindarkan kerusakan atau kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan atau kebaikan. Untuk itu, dalam aspek ajaran Islam menekankan kepada pencegahan melalui konsep bersuci atau toharoh. Selain itu, beliau menyebutkan Islam telah mengajarkan konsep bersuci lahir dan batin. Dalam kaitannya, tradisi bersuci lahir batin merupakan awal seseorang menuju kehidupan yang normal atau new normal karena telah balik dan berakal. Maka dari itu, new normal dalam Islam menurut Amir Syah yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Semua itu sebagai kewajiban menuju kehidupan new normal dalam pandangan Islam. Terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan istilah new normal, Rasulullah SAW 1400 tahun lalu telah memberi petunjuk sebagai protokol kesehatan dan rujukan dalam kondisi wabah yang sedang menerpa. Pertama, petunjuk Nabi SAW yang berhubungan dengan perilaku dan etika pergaulan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340 dan 2341. Adapun kontekstualitas hadis di atas dalam era new normal bahwa kita dianjurkan tetap bekerja, tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu apakah pekerjaan itu bisa membahayakan pada diri pribadi dan orang lain atau tidak.
Jika bisa membahayakan, maka harus dicari caranya supaya tidak membahayakan. Kemudian yang kedua adalah petunjuk Nabi yang berhubungan dengan ketahanan fisik, antara lain sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim 04/2052. Hadis ini secara jelas memberi petunjuk kepada orang mukmin untuk menjadi orang yang kuat, baik dalam urusan agamanya maupun urusan dunianya. Kuat dalam urusan agama dengan melaksanakan perintah agama yang fardu maupun sunnah. Sedangkan kuat dalam urusan dunia adalah kuat dalam mengelola urusan duniawi, termasuk di dalamnya kekuatan fisik dan mental dalam menghadapi wabah corona. Kekuatan fisik menurut literatur kesehatan bersumber dari pola hidup dan pola makan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk Rasulullah SAW berkaitan dengan kebersihan, antara lain sebagai berikut. Dari Abu Malik Al-Harits bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Hadis ini mendorong umat Islam untuk bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Bersuci dari hadas kecil adalah berwudu. Banyak hadis yang menjelaskan tentang sunnah berwudu, antara lain ad-dalku, yaitu membersihkan dengan menggosok-gosok pakai tangan, kemudian as-siwak, yaitu gosok gigi, berkumur, dan istinsyak wal intinsor, yaitu menghirup air dengan hidung dan menghembuskannya keluar. Sementara itu, bersuci dari hadas besar dengan mandi besar karena janabah. Di samping itu, ada juga ajaran Rasulullah SAW yang menganjurkan umatnya membasuh tangan ketika akan makan dan selesai makan, dan membasuh tangan ketika bangun tidur. Jika semua anjuran Rasulullah SAW ini secara disiplin dilaksanakan dengan baik, kita tidak akan ragu-ragu hidup dalam new normal ini. Kemudian yang keempat adalah jika terasa sakit, antara lain batuk dan demam tinggi, segera konsultasi ke dokter karena berobat merupakan berikhtiar untuk kesembuhan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semoga kita semua segera bisa melampaui masa krisis ini dalam keadaan sehat dan sentosa. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan pada video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.